Kabar gembira untuk para bonek bek tangguh Leo Lelis kembali pulang ke Persebaya musim ini. Waspada dengan Persim, Persebaya siap hadapi lawan di laga pembuka Super League. Beruntung punya Tony Firmansyah, Eduardo Perez berikan penjelasan yang mengejutkan. Pertarungan sengit, Persebaya versus PSIM, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Persebaya pulangkan Leo Lelis musim ini. Persebaya membuat kejutan menjelang bergulirnya Super League 2025-2026. Bajol Ijo sebutan Persebaya memanggil kembali bek asal Brasil Leo Lelis. Lelis adalah legiun asing Persebaya di era Aji Santoso pada Liga 1 2022-2023. Ya, Lelis adalah salah satu dari pemain era history maker. Setelah meninggalkan Persebaya, Lelis sempat bergabung dengan Borneo FC dan Persikabo 1973. Kini, Lelis pulang ke kota pahlawan. Terakhir, ia membela Persijap Jepara di Liga 2 musim lalu. Ia bergabung bersama Persijap pada Januari 2025. Lelis juga sukses membawa Laskar Kalinyamat promosi ke Super League 2025-2026. Ia akan kembali menjadi tembok kokoh pertahanan Bajol Ijo bersama Dime Dimov dan Risto Mitrevski. Leo Lelis adalah pemain bertahan yang tangguh. Selain itu, ia memiliki keunggulan lain, yakni spekulasi bola mati. Bek berusia 31 tahun itu juga memiliki keunggulan postur yang bisa dimanfaatkan untuk memenangkan duel udara. Selama satu musim membela Persebaya, Lelis berhasil membukukan 5 gol. Tambahan tenaga Lelis bisa memperkuat komposisi skuad Persebaya. Dengan tangan dingin Eduardo Perez, patut dinantikan aksi Leo Lelis musim ini. Laga pembuka yang berat, jangan remehkan PSIM. 3 hari lagi kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia, Super League 2025-2026 mulai digulir, tepatnya mulai Jumat, 8 Agustus 2025, mendatang. Salah satu duel pembuka mempertemukan antara Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Duel ini syarat gengsi antara tim lama dan tim promosi. Selain itu, laga ini tak sekadar pembuka musim, tapi juga menjadi penanda ambisi baru Persebaya yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Membawa semangat dari pramusim yang menjanjikan dengan intensif menjalani persiapan dan 4 laga uji coba yang menghasilkan 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Pelatih Eduardo Perez memandang hasil tersebut sebagai sinyal positif. Ia percaya tim telah berada di jalur yang tepat untuk menatap kompetisi dengan kepala tegak. Apalagi PSIM bukan lawan sembarangan. Meskipun datang dari Championship sebagai juara musim lalu, tim melakukan banyak perubahan dalam susunan pemain. Untuk itu, Perez pun tidak memandang remeh lawan perdananya. Tony Firmansyah aset berharga, ini penjelasan Perez. Pemain muda Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah, mendapat pujian dari sang pelatih, Eduardo Perez. Eduardo Perez memuji Tony Firmansyah karena bisa bermain di banyak posisi. Tony Firmansyah sejauh ini sering dimainkan pada posisi gelandang serang bersama Persebaya Surabaya. Pelatih asal Spanyol itu menyebut Tony Firmansyah bisa dimainkan banyak posisi menjadi keuntungan bagi tim pelatih dalam meramu strategi. Apalagi, posisi gelandang bertahan di Persebaya tidak terlalu banyak opsi. Musim ini Persebaya mendatangkan 2 pemain posisi gelandang bertahan, Milos Rajkovic dan Rahmat Irianto. Sekarang kami tahu jelas posisi terbaiknya, Tony Firmansyah. Di mana? Kami siap bekerja bersamanya, kata Eduardo Perez. Siapakah yang akan menang Persebaya atau PSIM? Laga Persebaya versus PSIM Jogja. Jadi laga pembuka kompetisi kasta tertinggi musim ini di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 8 Agustus 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Eduardo Perez sangat yakin progres timnya sudah berjalan sesuai dengan rencana.
Eduardo Perez tidak mau memandang remeh PSIM Jogja. Sebagai tim promosi, mereka saat ini sudah banyak mengalami perubahan pemain. Dia menekankan kepada timnya untuk selalu bekerja keras dengan semangat juang yang tinggi. Pihaknya akan memainkan pertandingan sesuai dengan apa yang sudah menjadi strategi bertanding. Eduardo tidak memungkiri beberapa pemainnya masih membutuhkan adaptasi karena datang sebagai pemain baru. Bruno Moreira punya rencana jadi top skor lagi. Langkah Persebaya Surabaya memberi kontrak multi-years kepada Bruno Moreira tampaknya cukup tepat. Ia benar-benar menjadi figur penting bagi tim berjuluk Green Force dalam 2 musik terakhir. Selama periode tersebut, jumlah perolehan gol Bruno Moreira selalu 2 digit. Pada musim 2023-2024, pemain asal Brasil ini mencetak 10 gol. Lalu, pada Liga 1 musim lalu, ia juga mencetak 10 gol dan dinobatkan sebagai top skor klub, mengungguli penyerang Flavio Silva yang mencetak 9 gol. Suburnya Bruno Moreira sebagai penyerang sayap juga patut diacungi jempol, karena ia selalu bisa beradaptasi dengan pola permainan setiap pelatih yang pernah menangani Persebaya. Bruno sendiri tampaknya sudah nyetel dengan skema serangan dari game plan yang diterapkan Coach Edu. Bruno masih bertekad untuk meningkatkan performanya agar ia bisa membawa Persebaya meraih gelar Super League. Eduardo Perez analisa kekuatan lawan Persebaya. Jelang pertandingan tersebut, Eduardo Perez Moran selaku pelatih Persebaya mengaku bahwa dirinya tengah menganalisis kekuatan lawan secara mendalam. Ia menyadari bahwa Laskar Mataram bukan lawan sembarangan, meski baru naik kasta. Coach Edu juga menjelaskan bahwa ia hanya ingin fokus pada apa yang dimiliki tim saat ini, tanpa terganggu oleh faktor eksternal. Meski PSIM Yogyakarta berstatus tim promosi, Persebaya diingatkan untuk tidak meremehkan lawan mereka. PSIM datang dengan persiapan matang, termasuk pelatih anyar asal Belanda, Jean-Paul van Gastel, yang membawa filosofi sepak bola Eropa ke dalam skuadnya. Selain itu, Bruno Moreira CS pun harus belajar dari kekurangan musim lalu. Finishing yang belum tajam dan blunder di lini belakang kerap menjadi masalah yang membuat mereka kehilangan poin penting. Hadirnya Mihailo Perovic, lini depan berbahaya. Musim baru, semangat baru. Persebaya Surabaya, klub kebanggaan Arek-Arek Surabaya, bersiap membuka lembaran baru di pentas Super League 2025-2026 dengan wajah-wajah segar. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kehadiran striker anyar asal Montenegro, Mihailo Perovic. Pemain berusia 28 tahun itu resmi diperkenalkan saat launching tim beberapa waktu lalu. Kini, seiring waktu berjalan dan latihan demi latihan dijalani, Perovic mulai menunjukkan alasan mengapa ia didatangkan. Sangat bagus. Adaptasinya sangat bagus, kata pelatih kepala Persebaya, Eduardo Perez, saat ditemui usai sesi latihan di lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis 31/7/2025. Setiap hari, dia jadi lebih baik. Dia akan sangat membantu tim. Kami tahu potensinya. Bagi Perovic, Surabaya mungkin adalah tempat yang jauh dari kampung halamannya di Balkan, tapi sepak bola telah lama menjadi bahasa universal. Gaya bermain keras dan dinamis di liga-liga Eropa Timur telah membentuk Perovic sebagai penyerang yang tangguh. Ia pernah mencicipi atmosfer kompetisi di Ukraina, Hungaria, Slovenia, hingga Serbia. Kini tantangan baru datang dari Asia Tenggara dan Perovic tampak siap menyambutnya.